21 komoditas Pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Halo warga sipil sekalian, kalian pasti pernah mendengar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka kita butuh pertumbuhan ekonomi sebesar 7% secara berkelanjutan dan konstan. Ya, itu bukan informasi yang baru yang kita dapatin ya, karena itu ada dimanapun di media apapun itu dibahas oleh banyak sekali elit politik kita gitu. Nah pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah kita memang butuh sekitar 6-7% pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas? Kalau menurut gua dan apa yang gua pahami selama ini, ya itu nggak bisa ditawar. Karena gini, yang namanya Indonesia Emas itu kan gimmick ya. Artinya itu cuma term marketing gitu. Apa yang dimaksud sebenarnya dari Indonesia Emas adalah keadaan di mana Indonesia bisa lepas dari yang namanya middle income trap. Artinya kita bisa jadi negara maju, bukan lagi jadi negara berkembang. Indikator untuk menjadi negara maju jelas pendapatan per kapita. Yang mana saat ini kita belum bisa dikategorikan sebagai negara maju karena pendapatan per kapita kita ya nggak sebanyak itu. Kita cuma di angka 4.500 dan kita butuh pendapatan per kapita yang menyentuh angka 13.000 ke atas. Jadi harapannya di tahun 2045 pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menunjang pendapatan per kapita kita. Bisa sampai 15.000, 20.000, 25.000 atau bahkan 30.000. Dan ya yang namanya bonus demografi yang seperti kalian ketahui, angkatan kerja kita banyak, usia produktif kita banyak. Artinya apa? Artinya ini menunjang visi dan cita-cita itu terpenuhi gitu. Nah problemnya tuh bukan soal urgensinya, problemnya itu adalah bagaimana informasi itu menyebar di masyarakat. Karena selama ini yang ada ketika kita bahas urgensi pertumbuhan ekonomi 7%, itu nggak pernah di mapping deh, nggak pernah di floorkan tuh bagaimana kita mencapai angka 7% itu, mustahil atau tidak, dan apa yang harus kita bereskan supaya ekonomi kita bisa tumbuh di angka setinggi itu gitu. Ya nggak pernah. Walaupun ini jadi pembicaraan yang banyak sekali ada di masyarakat. Salah satunya dalam kontestasi politik. Ya para paslon yang bertarung ataupun yang terpilih atau bahkan tim sesnya itu juga nggak memberikan informasi yang memang kita butuhkan gitu. Kasih ke kita, yang di feed ke kita itu kebanyakan gimmick dan buzzword ya. Sleeponomics, industrialisasi, hilirisasi, dan lain sebagainya. Untuk itu di konten kali ini gue bakal membedah bagaimana kemungkinan ekonomi 7% itu bisa dicapai oleh Republik Indonesia dengan pisau ekonomi. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, oh, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Oke, satu hal yang harus kita pahami, karena yang kita bicarakan itu adalah pertumbuhan ekonomi ya, artinya ya kita harus tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi itu diperoleh gitu. Bagaimana formulanya, bagaimana cara menghitungnya. PDB tahun ini dikurang PDB tahun sebelumnya, dibagi PDB tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Maka kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Dari formula ini kita tentu akan memahami bahwa bagian terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah PDB itu sendiri. Dan komponen dari PDB itu seperti yang gue pernah jelaskan ke teman-teman ya, konsumsi rumah tangga, government spending, investasi, ekspor, dikurang impor. Itulah PDB itu bisa kita dapati gitu. Dari rumus itulah angkanya bisa kita peroleh. Indonesia itu PDB-nya masih sangat bergantung sama konsumsi rumah tangga. Makanya waktu pandemi terjadi, kemunduran ekonomi kita atau goncangan ekonomi kita tidak sebesar negara-negara lain macam Jerman, Jepang, Korea, karena mereka bergantung pada industri manufaktur, ekspor-impor gitu loh. Tapi kan kita nggak, kita bisa lebih stabil, kita bisa punya ketahanan yang lebih baik karena selama ini kita bergantung pada konsumsi rumah tangga ini. Dan itu bukan 100% buruk dan juga nggak 100% baik. Ketika kondisi kayak kemarin terjadi, ya kita bisa tahan. Tapi ketika dunia mulai pulih kembali, ya kita kembali ke ketertinggalan. Kenapa demikian? Karena komponen yang lain itu masih punya ruang untuk dioptimalisasi Bapak Ibu. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% ini, maka ruang investasi dan ekspor itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan. Karena emang masih, gimana ya nyebutnya, tidak dalam. Gitu. Nah pertama kita harus ngomong dulu soal ruang investasi ini. Dalam ekonomi itu ada istilah yang namanya ICOR atau ICOR. Ya terserah lah kalian mau nyebut nyamannya gimana ya. Jadi ICOR itu lebih enak disebut ICOR. Jadi ICOR
Itu adalah indikator untuk menghitung tingkat efisiensi investasi ekonomi dalam suatu negara untuk menghasilkan outcome yang ingin dicapai. Ya, simpelnya, angka yang ada dalam ICOR itu menunjukkan efisiensi pembiayaan investasi di suatu negara. Semakin rendah angka ICOR-nya, maka negara itu semakin efisien dalam berinvestasi. Sebagai perbandingan, negara-negara maju itu angka ICOR-nya rendah tuh, biasanya di bawah 3. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, sayang di Indonesia belum berada dalam situasi kayak gitu. Angka ICOR kita masih relatif tinggi, yaitu 6,8. Artinya, untuk meningkatkan 1% pertumbuhan ekonomi, kita butuh rasio investasi PDB sebesar 6,8%. Kita kalkulasikan, mungkin kita butuh sekitar 41-47%, yang mana kalau itu dirupiahkan, nilainya 1.900 sampai 2.000 triliun investasi. Supaya pertumbuhan ekonomi kita menembus angka 7% ini. Oke, jadi kita cuma butuh mendapatkan 2.000 triliun investasi ya. Apakah itu angka yang besar? Iya, itu angka yang besar. Kenapa demikian? Karena yang namanya investasi itu harus punya pembiayaan. Dan pembiayaan itu harus dikeluarkan oleh negara. Nah, pembiayaannya datangnya dari mana? Dari hal yang disebut sebagai tabungan domestik. Ya, savingnya negara. Masalahnya savingnya negara ketika kita punya kebutuhan 41-47% untuk menembus pertumbuhan ekonomi 6-7%, kita cuma punya 37%. Artinya ada defisit transaksi berjalan di situ 3-10%. Nah, defisit transaksi berjalan itu sebenarnya nggak selalu buruk ya, karena itu menggambarkan bahwa satu negara itu sedang berinvestasi dalam jangka panjang untuk sebuah kemajuan gitu. Tapi yang harus kita kalkulasikan dan kita lihat adalah skalanya dan waktunya. Kalau defisit itu terlalu besar, maka ini akan menimbulkan efek negatif. Dan yang paling kerasa jelas berdampak pada mata uang. Artinya ketika defisit transaksi berjalan terlalu besar nih, itu akan berdampak pada melemahnya rupiah. Oke, berarti kita stuck dong Bang. Kita butuh investasi 2.000 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% kalau yang kita lihat dari rasio investasi ini. Tapi di satu sisi, tabungan domestik kita nggak cukup untuk membiayai itu dan terjadi defisit transaksi berjalan. Dan kalau defisit transaksi berjalan terjadi, maka rupiah kita melemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, jangan takut. Secara teori, ini masih bisa di-solving gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah jelas. Tabungan domestik kita harus ditambah. Dan salah satu cara untuk menambah tabungan domestik ini yang berpengaruh secara signifikan ya adalah menaikkan yang namanya tax ratio. Jadi konsep tax ratio itu bukan berarti tax ratio naik, berarti tax rate juga naik ya, atau tarif pajak naik ya. Tarif pajak itu bisa aja naik kalau kita punya tujuan untuk menaikkan tax ratio, tapi metode untuk naiknya tax ratio bukan cuma soal tax rate. Seberapa besar tax ratio kita harus naik? Apakah harus 23% kayak kata Mas Gibran ya? Nah, ini juga satu konsep yang keliru ya. Kenapa demikian? Karena tax ratio 23% itu pertama itu sulit banget untuk dicapai dalam waktu yang dekat. Kedua, kalaupun itu tercapai, itu bisa memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian kita karena tidak selamanya pajak tinggi itu bagus buat perekonomian. Jadi itu harus dikalkulasikan ulang. Mengacu pada beberapa data, misalnya dari ADB, optimalnya Indonesia itu di angka 18%. Terus kemarin gue sempat berjam-jam diskusi dengan Pak Hadi Purnomo. Nah, di situ beliau menjelaskan bagaimana kemungkinan Indonesia menaikkan tax ratio tanpa harus menaikkan tarif pajak. Rasio Indonesia itu sekarang 10% nih. Naik 12% aja udah bagus sebenarnya. Dan itu sulit untuk dilakukan, tapi memang harus dilakukan supaya tabungan domestik kita naik. Hal yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menggenjot produktivitas domestik. Artinya apa? Artinya ketika produktivitas itu naik, maka angka ICOR tadi ya 6,8% ini bisa turun. Dan ketika angka ICOR ini turun, maka kebutuhan akan pembiayaan investasi itu nggak akan setinggi itu gitu loh. Paham kan maksud gue? Jadi bagaimana ICOR ini turun, ya produktivitas harus dinaikin. Bagaimana produktivitas harus dinaikin? Maka kita akan berbicara soal peningkatan kualitas SDM, birokrasi yang lebih bersih, yang bebas korupsi, dan jelas iklim ekonomi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ketika kita bicara ekspor, kita juga butuh yang namanya diversifikasi ekspor. Kenapa demikian? Karena selama ini kita terlalu bergantung sama ekspor sumber daya alam. Yang mana itu punya volatilitas market yang tinggi. Jadi kita nggak bisa depend di sana terus-terusan. Kita harus bisa memproduksi produk jadi. Yang emang laku di pasaran. Yang emang punya demand. Tapi yang namanya menghasilkan satu produk jadi yang emang benar-benar bagus, itu butuh yang namanya inovasi. Tapi di sisi lain, inovasi selalu lahir dari yang namanya R&D. Penelitian dan pengembangan. Nah, ironisnya di Indonesia ini jadi salah satu sektor yang sangat tidak diperhatikan. Porsinya di APBN itu cuma 0,3%. Jadi bagaimana kita berharap punya inovasi yang bagus
yang akhirnya menghasilkan produk bagus, yang mana akhirnya menghasilkan transaksi ekspor yang bagus. Kalau untuk mencapai inovasi aja itu berat sekali di Indonesia. Jadi kita nggak bisa ngomongin namanya hilirisasi atau industrialisasi tanpa kita berpikir dan ngurusin yang namanya R&D ini, Bapak Ibu. Dan semoga ini bisa didengar sama para pemangku kepentingan kita. Nah, terakhir ya PMA, kita jelas butuh penanaman modal asing di Indonesia, itu butuh. Yang mana itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya, jelas. Kenapa demikian? Karena ya harus ada yang fill the gap kan ya, selama ini semua diperbaiki dan pembiayaan atas kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya diisi sama yang kita dapatin dari PMA ini. Dan supaya itu bisa terjadi, tentu iklim investasi kita juga harus lebih baik dan lebih sehat. Dan iklim investasi yang lebih baik dan lebih sehat itu bisa didapat dengan kepastian hukum yang kuat. Itulah yang terjadi di beberapa negara kayak Singapura ataupun Vietnam gitu. Sehingga orang merasa aman ketika dia buat pabrik di Indonesia atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya simple. Di atas kertas pertumbuhan ekonomi 7% itu memang bisa dicapai, tapi ya caranya agak ruwet nih. Nah, gitu. Nah, kalau secara teori bisa, apakah di prakteknya juga akan sama? Ya, belum tentu. Karena akan lebih sulit lagi. Itu tergantung pemerintah kita apakah punya awareness yang sama atau concern yang sama soal ini. Kalau enggak, ya nggak akan pernah nih pertumbuhan ekonomi 7% itu bisa kecapai kalau metode yang diambil bukan cara-cara seperti yang tadi dijelaskan. Kalau tidak ada urgensi untuk meningkatkan tabungan domestik kita, tidak ada urgensi untuk meningkatkan produktivitas kita, atau tidak ada urgensi untuk membuat diversifikasi ekspor ini. Dan ini juga akan sulit dicapai kalau mindsetnya adalah hilirisasi bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada yang namanya hilir tanpa adanya hulu gitu. Nah, hilirisasi yang bagus, industrialisasi yang bagus selalu muncul dari hulu yang kuat. Jadi, kalau kita memang berharap hilirisasi itu bisa benar-benar jalan, maka hulunya diberes.